Hai Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melakukan kegiatan sharing sesi dengan Ayah Bunda dengan tema bersama mendampingi pembelajaran anak di masa pandemi. Kita mulai ya Ayah Bunda, kita sama-sama lihat layoutnya bersama. Baik. Nah, kondisi pandemi kita rasakan bersama sebagai wabah internasional. Seluruh dunia menghadapi wabah yang sama. Nah, mulai pada bulan Maret 2020, tepatnya tanggal 15 Maret 2020 khususnya di Indonesia, pemerintah melakukan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sekolah. Jadi sekolah semua ditutup, anak-anak belajar di rumah, dan tidak ada aktivitas berkerumun di sini. Kemudian sampai saat ini seluruh level sekolah melaksanakan KBM secara online atau LDR. Kita tahu bahwa kondisi ini memang tidak menyenangkan, tidak membuat kita happy, anak-anak happy, hanya memang pada akhirnya kita perlu menjembatani kondisi ini dengan satu aktivitas pembelajaran yang memang tetap dilakukan kepada kita semua. Bayangkan stresnya kita. Kita lanjut ya, Ayah Bunda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, streskah kita? Kita coba lihat. Nah, yang pertama, 2 minggu pertama biasanya muncul periode shock. Di sini muncul virus corona, lockdown, sekolah tatap muka diganti dengan online. Bayangkan kondisi yang mendadak, bukan? Sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Seluruh jadwal kacau balau. Sekolah biasanya guru sudah memprogramkan beberapa aktivitas pembelajaran jauh-jauh hari untuk dilaksanakan ke depan. Semua gagal total. Pada akhirnya muncullah perasaan shock tersebut. 2 minggu pertama kondisi ini wajar karena prosesnya adalah kondisi yang mendadak muncul, situasi yang tidak menyenangkan dan dimaknakan secara berbeda oleh kita. Kemudian Ayah Bunda, 2 minggu kedua mulai bangkit biasanya. Jadi ada proses adaptasi dimulai. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran online. Guru-guru sudah mulai merancang situasi baru yang pada akhirnya bagaimana caranya materi harus diberikan kepada anak-anak di rumah. Salah satunya memang dengan menggunakan teknologi. Kemudian 2 minggu sampai dengan 3 bulan berikutnya, umumnya individu sudah melakukan adaptasi dengan belajar online. Anak-anak mulai dapat diarahkan secara bertahap untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya. Kemudian salah satunya juga orang sudah mulai melakukan satu aktivitas baru, yaitu ketika bepergian memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, berhadapan dengan situasi new normal. Begitu intinya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana setelah melewati 3 bulan pertama dikaitkan dengan pembelajaran online. Baik kita simak sama-sama Ayah Bunda kaitan dengan adanya satu kejadian wabah COVID-19. Jadi ada event COVID-19. Kejadian ini dipersepsi oleh individu, yaitu kejadian yang bisa jadi mengganggu atau juga kejadian yang tidak mengganggu. Hal ini bagaimana individu mempersepsi atau memaknakan kejadian yang datang tersebut. Nah, di sini ketika kondisi itu dipersepsi mengganggu, muncul perasaan stres pada diri individu. Dan bila kejadian ini dianggap tidak mengganggu, nah ini muncul no stress. Ya. Jadi di sini bagaimana cara evaluasi individu terhadap satu kejadian. Nah, ini akan muncul perilaku. Jadi kita lihat dulu kondisi-kondisi yang menyebabkan perilaku itu muncul. Stres ataukah tidak? Berkepanjangankah ataukah tidak? Baik, kita simak lagi ya Ayah Bunda. Berikutnya. Oke. Kemudian tak terasa setelah Maret, kita hitung Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya.
sekarang sudah memasuki 7 bulan pembelajaran online dilakukan. Tentunya kita terus-menerus mengevaluasi, bukan ya ayah bunda ya, bagaimana ya ini kok belum selesai ya wabah ini. Begitulah pastinya orang tua mempertanyakan hal tersebut. Hanya kalau disimpulkan dari beberapa faktor, kita kategorikan 3 faktor: perilaku orang tua yang muncul, perilaku siswa, dan bagaimana sikap sekolah menyikapi. Biasanya masuk ke bulan ke-7 pembelajaran online muncul perasaan jenuh. Ya, kemudian mulai kehilangan ide-ide kreatif. Apa yang bisa dilakukan ya? Begini lagi gitu ya. Kemudian sulit mengkondisikan anak dalam pencapaian target yang diinginkan oleh orang tua. Biasanya orang tua menginginkan target yang ideal yang memang biasa dicapai di sekolah. Muncul stres, bukan? Berikutnya adalah muncul keinginan, dorongan untuk meminta sekolah untuk mengupayakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, kondisi ini saya rangkum di perilaku orang tua yang muncul. Kemudian perilaku siswa. Ternyata memang muncul rasa jenuh, kemudian aktivitas belajar mulai terganggu karena ada aktivitas yang memang ada hal-hal yang kaitan dengan dorongan-dorongan yang berbeda untuk menggunakan katakanlah media-media yang dipergunakan seyogyanya untuk kemudahan pembelajaran, itu juga dipakai untuk digunakan untuk kesenangan. Salah satunya games. Mulai ada kondisi-kondisi etik, ya, ada ketagihan-ketagihan dengan menggunakan HP misalnya. Kemudian tidak nyaman belajar di rumah dengan bimbingan orang tua. Muncul keluhan. Betul, karena orang tua bukan guru, bukan yang menguasai semua materi dengan dengan valid gitu ya. Hanya di sini muncul keluhan-keluhan. Mama misalnya cenderung cerewet, mama cenderung membentak misalnya, atau ayah yang kurang bersabar dan seterusnya. Mulai muncul perasaan-perasaan itu. Kemudian muncul juga perilaku yang menunjukkan ketegangan. Ada satu kasus yang memang anak ini tidak nyaman, muncul ketegangan, kecemasan dengan kondisi-kondisi LDR ya, kegiatan pembelajaran online. Bagaimana sikap sekolah berkaitan dengan hal ini? Adapun dengan keluhan-keluhan yang muncul tadi, sekolah tetap mengupayakan strategi khusus tentunya ya. Bagaimana cara mengimplementasikan suatu materi kepada murid, kepada siswa dengan baik, dengan semaksimal yang memang guru miliki maksudnya. Kemudian penanganan masalah yang muncul. Setiap masukan orang tua itu ditampung dan kemudian diproses untuk dijadikan penanganan yang akan dilakukan terutama kepada anak-anak. Salah satunya juga pemecahan masalah yang dilakukan setelah evaluasi itu dilakukan. Nah, memang kondisi ini tidak nyaman. Hal yang memang perlu dilakukan adalah bagaimana satu kesatuan orang tua, murid, guru atau pihak sekolah bersinergi bersama-sama mengupayakan untuk proses ini tetap berjalan dengan nyaman. Oke, kita lanjutkan ya ayah bunda ya. Nah, saya akan menyampaikan sedikit situasi-situasi yang dihadapi saat ini kaitan dengan COVID-19. Memang di sini ada persepsi kaitan dengan orang yang hubungan dengan wabah kejadian COVID-19. Oke, di sini dipersepsi negatifkah atau positifkah? Karena ternyata individu akan mempersepsi suatu kejadian berbeda antara satu dengan yang lain. Bila negatif, kejadian ini pastinya dirasakan mengganggu. Bila positif, kondisi ini dirasakan tidak mengganggu. Artinya dijalankan dengan ikhlas. Ya. Kaitannya seperti itu. Nah, bila di persepsi negatif, muncul stres, muncul ketegangan, muncul ketidakpuasan, sulit menerima, sulit beradaptasi, dan tidak rileks, ya, atau sama dengan muncul rasa tegang. Nah, nanti ada masalah-masalah baru nanti ke depannya bila ini tidak diatasi. Nah, kemudian bila positif, ini tidak mengganggu, akan muncul kondisi no stress, memiliki penerimaan yang baik terhadap situasi ini.
kemudian rileks ya, dan mampu beradaptasi dengan situasi. Kita tidak tahu ini masalah COVID ini selesainya kapan ya ayah bunda. Hanya membangun satu kekuatan, minimal menghayati satu kejadian dengan positif, itu akan sangat membantu kita untuk lebih rileks menghadapi situasi kondisi ini. Oke, berikutnya kita lihat ya ayah bunda. Baik, nah ini ada satu sistem yang kita lihat bahwa ternyata peristiwa COVID ini apabila memang kita persepsi dan kita tidak bahagia, kita tidak akan memunculkan hormon bahagia. Ya, nah, ini akan kita lihat sama-sama saja kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya ayah bunda ya. Jadi apa dong yang perlu dipersiapkan sebagai upaya pendampingan bagi putra-putri kita? Salah satunya adalah menjelang kelulusan, atau ketika menghadapi ujian, atau menghadapi kenaikan kelas, ataupun menghadapi proses kegiatan KBM online. Ya, apa saja? Yang pertama adalah kita, individu, orang tua, menerima situasi ini sebagai ujian dari Allah SWT. Kondisi ketika menerima akan lebih baik, akan lebih mudah ketika kita melalui ini dengan kondisi yang panjang misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat memahami masalah yang muncul saat ini. Ketika kita menerima, kita memahami bahwa hal ini adalah ujian yang diberikan Allah, kita akan lebih mudah juga untuk melalui situasi ini. Berikutnya adalah cari sudut pandang baru sehingga muncul persepsi yang positif yang dapat menjadi motivasi diri untuk berkembang lebih baik. Ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara melakukan dialog. Kita lihat ya berikutnya ya. Nah, kemudian di sini kita sering melakukan dialog dengan orang lain. Orang yang memiliki kompetensi problem solving itu diprioritaskan. Sehingga apa yang kita rasakan akan ada jalan keluar. Kemudian ajak pola dialog putra-putri kita untuk menyusun perencanaan masa depan. Misalnya, oh ya, kamu sekarang melakukan kegiatan pembelajaran online. Nah, kedepannya apa harapanmu? Pilihan sekolahmu nanti ke depan mau seperti apa? Misalnya ya, terutama ini diprioritaskan untuk anak-anak, katakanlah di level 6 atau kelas 9 ya misalnya, atau kelas 12. Oke, berikutnya ya kita lihat ya ayah bunda ya. Kemudian adaptasi kebiasaan baru dengan menemukan cara pandang atau konsep berpikir baru. Jadi kita belajar untuk mengubah pola berpikir sehingga proses belajar yang dijalankan akan muncul perasaan bahagia. Nah, ini yang tadi mekanisme kebahagiaan yang sudah kita lihat di skema sebelumnya. Berikutnya kita lihat lagi ya ayah bunda, apalagi nih yang bisa kita lakukan. Nah, orang tua konsepnya adalah sebagai pendamping belajar. Memang bukan guru yang menguasai materi, sehingga target pembelajaran itu akan lebih fleksibel. Ya, kita paham bahwa kebutuhan anak kita seperti ini, pendekatannya adalah seperti ini. Ya, karena kita bukan guru, kita dapat bertanya berkaitan dengan apapun itu hubungan dengan materi pembelajaran. Misalnya kesulitan di matematika, kita mendampingi belajar anak. Hanya bila kesulitan kita dapat bertanya kepada guru yang menguasai pelajaran tersebut, sehingga nanti dapat diimplementasikan ketika melakukan pendampingan belajar kepada anak. Ya, oke. Berikutnya ayah bunda kita lihat. Nah, di sini ada satu situasi yang kadang dilupakan. Salah satunya adalah menerima perasaan anak. Tentunya kondisi ini tidak mudah ya. Yang tadi saya sampaikan semua dalam kondisi stres. Anak, apalagi anak begitu ya ayah bunda ya, kemudian guru pastinya, orang tua juga pasti. Nah, hanya di sini perlu adanya penerimaan apa yang dirasakan anak, sehingga anak merasa dipahami.
dan bisa menyalurkan emosinya dengan baik. Seperti tadi, bila ada ketegangan yang mengganggu, akan muncul perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Misalnya, kok tiba-tiba anaknya selalu pipis ketika berinteraksi dengan kegiatan pembelajaran online? Tidak biasanya. Tentunya kita sebagai orang tua dan sebagai observer yang baik perlu untuk mengamati perilaku yang tidak sama dengan perilaku sebelumnya. Misalnya, oh ini adalah tegang, sehingga kita dapat menentukan kapan kita bisa memberikan pendekatan untuk lebih banyak juga mendengarkan perasaan yang anak ekspresikan. Oke, kita lihat lagi ya Bunda ya. Nah, yang tadi nyambung ya Bunda ya, lebih banyak mendengarkan tadi. Nah, saat anak mengungkapkan perasaannya, dengarkan. Jangan terburu-buru dan apalagi dalam menasehati atau berkomentar gitu ya Bunda ya. Jadi dengarkan dulu perasaannya, hayati dulu apa yang memang dia inginkan, apa yang dia rasakan ketika pembelajaran online. Ya, jangan menjudge. Ketika kita melakukan itu, anak tentunya akan sulit untuk menyampaikan perasaannya kepada kita orang tuanya. Sayang, ya, momen ini adalah momen juga orang tua untuk dekat, bukan? Jangan sampai anak tidak menyampaikan perasaannya kepada kita. Oke, ayah bunda, kita lihat lagi ya berikutnya. Lakukan rutinitas seperti biasa. Ya, boleh kita melakukan aktivitas hobi, olahraga disarankan, silakan. Ya, jadi kondisi ini bukan sesuatu yang akhirnya memangkas ide kreatif kita loh. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang memang kita inginkan atau sesuai dengan minat. Oke, kita lihat lagi ya bunda ya. Nah, tetap terkoneksi via online bila memang anak kita kangen misalnya ya dengan teman-temannya atau dengan gurunya pastinya, karena ada interaksi pembelajaran jarak jauh. Kenapa tidak misalnya kita maksimalkan juga untuk melakukan komunikasi dengan guru. Itu bisa dilakukan sebagai salah satu kegiatan yang menyenangkan dengan gurunya. Baik, kemudian berikutnya adalah fleksibel. Nah, karena proses ini memang tidak nyaman ya kita hadapi bersama, maka jangan terlalu keras pada diri sendiri. Susun skala prioritas dalam pembelajaran kepada anak. Berikan pendampingan pelan-pelan, kemudian temukan ritme agar semua berjalan dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian berikan jeda dan istirahat ya kepada kita. Kemudian bersikap rileks. Oke. Nah, ayah bunda sekalian, selalu yakin bahwa pandemi ini tidak akan selamanya berlangsung. Pasti akan ada akhirnya. Berdoa dan bahagia sebagai kuncinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.